Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya. Sebelum kita masuk pada materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Rahmawati Nurdin dengan NIM 24012030, kelas 3B KBG jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi Bangunan Gedung, tahun 2025. Kita masuk pada materi saya, materi teknologi beton mengenai inovasi beton geopolimer. Mewujudkan masa depan beton yang cerdas dan berkelanjutan. Kita masuk pada, di sini ada motivasi memilih topik. Jadi, motivasi saya memilih topik ini adalah sebagai mahasiswa teknik, saya percaya bahwa masa depan konstruksi tidak hanya tentang kekuatan struktur, tetapi juga tentang keberlanjutan lingkungan. Beton geopolimer menjadi bukti bahwa inovasi dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap bumi. Melalui pemahaman tentang prinsip dasar dan teknologi beton geopolimer, saya termotivasi untuk berkontribusi dalam pengembangan material konstruksi yang lebih hijau dan efisien dan berdaya saing tinggi. Belajar tentang beton geopolimer bukan sekadar memahami campuran kimia dan reaksi geopolimerisasi, tetapi juga memahami bagaimana ilmu dan teknologi dapat digunakan untuk membangun dunia yang lebih baik. Setiap langkah kecil dalam penelitian ini adalah langkah menuju perubahan besar dalam dunia konstruksi masa depan. Nah, itu adalah motivasi saya memilih topik ini. Kita lanjut pada di sini ada definisi dan prinsip dasar beton geopolimer. Yang pertama adalah definisi. Jadi definisi beton geopolimer adalah jenis beton yang tidak menggunakan semen Portland sebagai bahan pengikat utama, melainkan menggunakan bahan prekursor aluminosilikat atau misalnya fly ash, metakolin, slag, abu sekam padi yang diaktifkan secara kimia. Umumnya dengan larutan alkali seperti natrium hidroksida, NaOH, dan atau natrium silikat, Na2SiO3. Nah, teman-teman, jadi NaOH dan Na2SiO3 itu adalah zat. Jadi kedua zat ini adalah bahan kimia penting yang digunakan dalam pembuatan beton geopolimer. Kita masuk pada yang kedua, prinsip dasar proses atau reaksi geopolimerisasi. Nah, yang pertama di sini disolusi prekursor, bahan aluminosilikat larut dalam larutan alkalit. Unsur-unsur Si dan Al dari bahan prekursor masuk ke dalam larutan. Yang kedua, orientasi ulang atau polimerisasi. Ion-ion Si dan Al membentuk struktur oligomer dan akhirnya jaringan geopolimer atau ramian jaringan Si, O, Al, dan O. Jadi, teman-teman, Si, O, Al, dan O ini adalah ikatan kimia antara silikon, oksigen, dan aluminium. Nah, antara tiga itu membentuk jaringan kuat yang menjadi dasar kekuatan beton geopolimer. Nah, kita lanjut pada masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama, variasi kualitas bahan baku seperti fly ash dan slag menyebabkan hasil kekuatan dan durabilitas beton tidak konsisten. Nah, jadi ini di sini fly ash ini adalah abu terbang dari pembakaran batu bara dan slag adalah sisa hasil peleburan logam. Nah, di sini teman-teman, antara perbedaan dua itu tergantung pada sumbernya.
Jadi yang pertama ini dampaknya itu perbedaan itu membuat hasil beton geopolimer kadang kuat dan kadang juga tidak. Jadi kekuatan dan daya tahannya ini durabilitasnya tidak konsisten seperti pada penjelasan ini. Durabilitas beton tidak akan konsisten. Nah, yang kedua proses curing yang memerlukan suhu tinggi, menyulitkan penerapan di proyek lapangan. Nah, jadi teman-teman, hal ini sulit dilakukan di lapangan proyek nyata karena butuh peralatan pemanas atau oven besar yang tidak praktis dan juga mahal. Nah, di sini juga perlu penelitian lanjut untuk menstandarisasi komposisi bahan dan mengembangkan teknologi curing suhu rendah agar beton geopolimer dapat diterapkan secara luas dan efisien di lapangan. Jadi ini adalah masalah yang ingin diselesaikan. Saya juga sudah menjelaskan tentang dampaknya. Nah, kita lanjut pada di sini juga ada contoh penerapan konstruksi. Ini ada gambar bangunan. Jadi berikut di bawah ini gambar penting dari proyek nyata global. Gedung Global Change Institute GCI atau GCI di University of Queensland, Australia merupakan gedung publik pertama yang menggunakan beton geopolimer struktural. Jadi ini teman-teman ini adalah gedung publik pertama yang menggunakan beton geopolimer struktural. Nah, di sini juga ada gambar yang kedua. Ini adalah gambar menunjukkan proses pengecoran beton di proyek konstruksi Indonesia yang menggambarkan penerapan nyata teknologi beton geopolimer. Jadi ini adalah gambar yang di Indonesia yang menggunakan pengecoran beton. Nah, beton geopolimer digunakan untuk menggantikan sebagian atau seluruh semen Portland dengan bahan dasar fly ash atau slag industri sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, jadi saya ingin menjelaskan geopolimer itu pengganti semen Portland yang lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan serta menghasilkan produk seperti beton geopolimer yang memiliki kekuatan tekan dan ketahanan terhadap korosi serta suhu tinggi. Nah, jadi pasti ada juga pertanyaan apa sih semen Portland itu? Jadi semen Portland ini adalah bubuk halus bahan pengikat, biasanya berwarna abu-abu yang dihasilkan dengan penggilingan terak semen dengan bahan tambahan seperti kalsium sulfat, dan semen ini menjadi bahan dasar beton. Nah, saya mengambil satu contoh merek semen Portland yang ada di Indonesia. Contohnya adalah semen 3 roda. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai itu semen Portland. Apa sih semen Portland itu? Nah, kita lanjut pada data hasil studi. Di sini ada data hasil studi perbandingan kuat tekan geopolimer dari berbagai studi. Di sini ada Untan tahun 2023 fly ash Bengkayan, dan di sini ada ITS tahun 2022 Steel Fiber sumber penelitian, dan di sini ada MDPL tahun 2022 Mikrosilika. Nah, yang pertama menggunakan fly ash dari PLTU Bengkayang sebagai bahan dasar. Kuat tekan beton geopolimer pada umur 28 hari mencapai 16,98 MPa dengan durasi pemanasan optimal 24 jam. Dan yang kedua, menambahkan hot steel fiber 1-7% pada campuran beton geopolimer. Hasil uji menunjukkan kuat tekan maksimal 87,83 MPa pada umur 14 hari. Nah, yang ketiga, beton geopolimer dengan mikrosilika dan curing panas mencapai kuat tekan hingga 89,9 MPa, tahan terhadap asam klorida dan suhu ekstrim. Ini adalah data hasil studi ya teman-teman. Kita masuk pada
Nah, teman-teman, di sini ada keunggulan dan tantangan. Jadi keunggulannya ini adalah yang pertama ramah lingkungan, pemanfaatan limbah industri nasional, kekuatan tekan dan durabilitas tinggi, biaya produksi potensial lebih rendah, mendukung konsep konstruksi berkelanjutan, efisiensi energi produksi, ketahanan jangka panjang lebih baik. Dan yang di sini ada tantangannya. Yang pertama, belum ada standar nasional atau SNI khusus, ketersediaan dan konsistensi bahan baku, biaya bahan alkali masih tinggi, ketahanan jangka panjang masih terbatas penelitian lokal, dan yang terakhir konsistensi kualitas fly ash lokal. Jadi itu adalah keunggulan dan tantangan-tantangannya. Kita masuk pada ide pengembangan atau adaptasi lokal. Ini ada pengembangan atau adaptasi lokal. Nah, di sini penelitian-penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa beton geopolimer ini memiliki potensi besar untuk menggantikan semen konvensional dengan bahan lokal seperti fly ash dari PLTU. Studi oleh Yemimaka, Mawikere DKK tahun 2023 dan Juan Dietra Pesik DKK tahun 2022 membuktikan bahwa penggunaan fly ash ini sebagai pengikat utama dapat meningkatkan kuat tekan beton sehingga 25-35 MPa serta menurunkan emisi karbon. Selain itu, metode curing suhu ruangan atau tanpa oven terbukti efektif untuk kondisi iklim tropis Indonesia, menjadikan teknologi beton geopolimer lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan praktis diterapkan di proyek konstruksi nasional. Jadi, studi oleh Yemimaka Mawikere DKK tahun 2023 dan Juan Dietra Pesik DKK tahun 2022 itu membuktikan bahwa penggunaan fly ash itu sebagai pengikat utama meningkatkan kuat tekan beton hingga 25-30 MPa serta menurunkan emisi karbon. Nah, kita masuk pada integrasi dengan kondisi material dan iklim tropis. Di sini beton geopolimer di Indonesia dikembangkan dengan memanfaatkan material lokal seperti fly ash, PLTU, abu sekam padi, dan slag industri. Kondisi iklim tropis yang hangat memungkinkan proses curing suhu ruangan tanpa oven sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan kuat tekan mencapai 25-70 MPa. Beton geopolimer ini terbukti cocok untuk konstruksi di Indonesia karena mendukung efisiensi energi dan ketahanan terhadap cuaca tropis. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada gambarnya integrasi beton geopolimer dengan kondisi material dan iklim tropis. Ini memanfaatkan material lokal seperti fly ash. Ini adalah fly ash, ini adalah abu sekam padi, dan ini adalah slag industri. Ini bahan limbah. Jadi ini teman-teman, ini adalah bahan limbah yang diubah menjadi bahan konstruksi bernilai tinggi. Nah, ini ada kondisi iklim tropis yang hangat. Proses curing suhu ruangan tanpa oven, kuat tekan mencapai 25-70 MPa. Terbukti cocok untuk konstruksi di Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah beton geopolimer adalah beton ramah lingkungan yang menggunakan bahan non-semen seperti fly ash atau metakolin dengan kekuatan tinggi, tahan panas dan korosi, serta jejak karbon rendah. Kinerja beton ini dipengaruhi bahan larutan alkali, metode pencampuran, dan curing, dan dapat disesuaikan untuk kondisi iklim tropis. Beton geopolimer ini menawarkan solusi konstruksi modern, efisien, dan berkelanjutan. Nah, di sini ada daftar jurnal dari materi-materi yang saya baca tadi. Mengapa mahasiswa teknik sipil itu harus memahami teknologi beton di masa depan?
Nah, jadi sebagai mahasiswa teknik sipil, memahami teknologi beton masa depan bukan hanya tentang mempelajari material baru, tetapi juga tentang menjadi bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan. Beton konvensional menyumbang emisi karbon besar, sementara dunia menuntut infrastruktur yang ramah lingkungan dan tahan lama. Nah, jadi itulah presentasi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.